Hari ini kita masuk ke minggu terakhir ya dari khotbah berseri kita No Other Gospel. Hari ini minggu ke-13. Kalau minggu lalu kita sudah banyak membahas bagaimana Injil itu mengubah hidup kita sebagai seorang pribadi gitu ya. Mengubah hati kita, mengubah motivasi kita. Kemudian kita juga sudah bahas tentang keinginan daging, penyembahan berhala, buah roh gitu ya. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang gospel relationship. Bagaimana Injil itu bisa mengubah hubungan atau relasi kita, utamanya adalah hubungan kita dengan sesama ya, dengan orang lain, dengan teman atau bahkan dengan keluarga atau dengan ya orang lain lah. Hari ini kita akan membahas tentang Galatia 6. Nah, sebelumnya kita baca dulu dari Galatia 5 ayat 26 sampai Galatia 6 ayat 6. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dari teks yang kita baca barusan ini, kita tahu kalau Injil sudah benar-benar mengubah hidup kita, maka perilaku kita dengan orang lain itu pasti atau harusnya akan mengalami perubahan. Entah itu perubahan yang kecil gitu ya, bisa dari perubahan yang kecil kemudian pelan-pelan semakin lama semakin besar. Nah, kita tidak lagi hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak lagi hanya berpusat pada diri kita, melainkan kita akan lebih humble, kita lebih rendah hati dalam bersikap, dalam berperilaku. Kalau dari contoh yang diberikan Paulus di sini, dari ayat 26 ya, Paulus berkata begini, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Maksudnya bagaimana? Paulus itu ingin berkata, kalau Injil, karya penebusan Kristus, karya Roh Kudus, sudah benar-benar bekerja, benar-benar mengubah hidup kita, maka kita tidak akan lagi yang namanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ini penting ya. Kalau Injil sudah mengubah hidup kita nggak akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, membanding-bandingkan diri itu bisa dibagi jadi dua ya. Kalau kita lihat di slide ini, membandingkan diri itu bisa dibagi jadi dua. Yang pertama adalah ketika kita merasa diri kita itu lebih superior atau lebih tinggi atau lebih berharga, lebih penting gitu ya daripada orang lain. Sedangkan yang kedua, sikap membandingkan diri itu bisa jadi ketika kita merasa diri lebih inferior, lebih rendah daripada orang lain. Nah, kita akan bahas ini secara lebih panjang gitu ya. Bagaimana membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Yang melihat merasa diri itu lebih superior. Kalau hidup kita hanya berpusat pada diri kita, yang penting itu kita gitu ya. Berarti hidup kita belum diubahkan oleh Injil dan Roh Kudus. Ya, terutama kalau kita adalah orang-orang yang mungkin bertalenta lebih gitu ya, mungkin lebih pintar dalam hal pelajaran, atau mungkin lebih tampan, atau mungkin lebih kaya, atau mungkin lebih pintar dalam hal musik, atau mungkin dalam hal olahraga, atau hal apapun yang kita mungkin lebih daripada teman kita atau orang lain, kita biasanya cenderung untuk menjadi sombong gitu ya, dan mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya kesombongan itu apa sih? Jadi sombong itu sebenarnya apa? Kenapa orang itu bisa sombong? Kenapa kita itu bisa sombong? Nah, kesombongan itu sebenarnya bermula dari hati yang insecure gitu ya, yang tidak nyaman dari dalam hati kita. Kita haus akan yang namanya pujian. Kita haus akan yang namanya penghormatan atau honor dari orang lain.
Kita menjadi orang yang sombong saat kita ingin membuktikan atau menunjukkan diri kita pada orang lain. Jadi kita ingin menunjukkan ke orang ini loh, aku ini sudah bla 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 bla. Jadi aku ini loh, lihat aku, puji aku, hormati aku. Aku ini punya jabatannya tinggi, hormati aku. Nah, itulah dari hati yang insecure. Dari situ muncul kehausan untuk dipuji oleh orang lain. Makanya kalau di sini tulisannya apa? Janganlah kita saling menantang. Nih, one another provoking. Provoking menantang. Kenapa seorang menantang? Karena ingin orang lain itu menganggap dirinya jauh lebih tinggi, gitu loh. Ingin dipuji. Apalagi kalau ada dua orang yang ya ingin dipuji, pasti rebutan, pasti berantem, gitu kan. Makanya jadi jangan gila hormat, jangan saling menantang. Tapi di sisi satunya ada yang namanya inferior, merasa diri lebih rendah. Nah, hal ini seringkali terjadi pada orang-orang yang mungkin secara kemampuan bisa jadi lebih rendah daripada orang lain. Sehingga kita merasa iri pada orang lain. Dari iri hati itu biasanya kita akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Misalnya, kita akan karena kita iri gitu ya dengan teman kita yang pintar, akhirnya kita mencontek. Atau misalnya kita iri dengan orang kok bisa sukses, kemudian kita curang, kita korupsi, kita melakukan hal-hal lain seperti itu. Jadi iri itu bisa berakibat pada hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi iri itu harus dibedakan ya. Ada yang namanya memotivasi diri kita. Jadi kita memotivasi diri kita, ayo kamu harus bisa segini ya. Nah, itu memotivasi diri, nggak salah. Tetapi ada yang namanya iri hati yang menghasilkan namanya dengki gitu ya, envy dengan orang lain. Nah, saat itu terjadi, nah itu sudah salah berarti. Jadi hati-hati, dibedakan antara memotivasi diri dengan iri hati, dengki dengan orang lain. Nah, jadi harus dibedakan. Ada yang namanya ambisi. Nah, ambisi itu bagus. Orang harus punya ambisi, itu bagus. Tetapi beda dengan orang yang ambisius. Nah, itu beda. Jadi mirip, tipis, tetapi beda. Ambisi bagus, tapi ambisius ya salah. Gitu loh. Jadi orang yang ambisius itu cenderung ya, dia akan apa ya, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, stop dulu di sini. Yeski mungkin itu Venuela bisa dimasukkan di room breakout room. Oke. Nanti Venuela bisa di accept ya invitation-nya. Oke. Nah, kita sudah melihat ada yang namanya superioritas. Kita merasa diri kita jauh lebih tinggi daripada orang lain. Ada yang namanya inferioritas. Kita merasa diri kita itu lebih rendah, lebih hina gitu ya daripada orang lain. Tapi sebenarnya mana yang lebih baik? Apakah superioritas kayak atau inferioritas? Sebenarnya dua-duanya salah gitu ya. Dua-duanya itu semua berasal dari hati yang belum diubah oleh Injil. Kok bisa? Kok bisa? Kedua-duanya menekankan bagaimana orang lain itu bisa suka pada kita. Yang satu yang merasa superioritas, merasa lebih pintar, lebih hebat gitu ya. Pingin apa? Pingin dilihat oleh orang lain dan dia haus akan pujian. Dia pingin orang lain itu memuji dia, gitu kan? Nah, sedangkan satunya yang inferioritas, merasa diri tidak hebat dan sebagainya, kalau orang lain ngomong apa dia masih bilang, "Ya kamu hebat ya, lah aku kan apa sih cuma bisa begini lah." Dia sebenarnya apa? Sama saja, pingin perhatian dari orang lain. Cuma yang satunya pingin dipuji, tapi yang satunya pingin dikasihani oleh orang lain. Nah, jadi sama-sama ingin dirinya itu loh menjadi pusat dari segalanya. Nah, the problems are the same, masalahnya sama. Makanya tadi di ayat 26 dikatakan ini, janganlah kita gila hormat. Let us not become vain glorious. Jangan haus akan pujian orang lain. One another provoking. Jangan saling menantang. Kenapa orang menantang tadi? Karena ingin
dirinya jauh lebih tinggi. Oh, ini loh hebat gitu ya. Atau yang lainnya, one another envying, jangan saling mendengki, jangan iri dengan orang lain. Lalu melakukan hal yang curang. Nah, kita bisa dan seharusnya kita memang tiap hari itu mengecek diri kita, apakah kita sudah hidup benar di dalam Injil atau kita masih mencari pujian yang fana gitu ya. Toh pada akhirnya kita mati juga nggak bawa itu semua gitu kan. Pujian itu juga nggak ada apa-apanya gitu loh dengan ya lain-lainnya. Sebagai contoh, bagaimana cara kita merespon orang lain yang mengkritik kita? Bagaimana cara kita merespon orang lain yang mengkritik kita? Apakah kita akan menolak semua kritikan dia dan kita akan membalikan serangan, malah menyerang mereka gitu kan? Misalnya orang lain bilang, kamu tuh mbok ya senyum dikit, langsung mbok balik. Nah, aku sudah senyum kok, kan gini, lihat orang lain, bla bla bla. Jadi kita itu superioritas, merasa diri sudah benar, ingin dipuji dan sebagainya. Atau yang satunya, kalau kita dikritik, kita ngeles, kita kasih alasan macem-macem. Nah, jadi kamu tuh mbok ya belajar senyum. Tidak bisa. Tadi tuh gini, aku lagi sariawan, aku lagi ini. Nah, jadi ngeles terus. Nah, ingin apa? Ingin dikasihani. Yang satunya haus pujian, yang satunya haus rasa kasihan dari orang lain. Kita harus cek diri kita. Apakah kita haus pujian, haus rasa kasihan, atau sudah benar di tengah? Itu kelihatan kok dari hidup kita setiap hari sebenarnya kelihatan. Atau misalnya, kalau kita punya teman atau orang lain yang salah, apa yang akan kita lakukan? Apa kita akan langsung menyemprot mereka? Hei, kamu tuh salah. Mulai keluar kata-kata kasarnya kan. Matanya lah dan macam-macamnya lagi. Lah itu berarti apa? Ingin dipuji gitu loh. Ingin dilihat lebih tinggi daripada orang lain. Atau kalau misalnya kita bos, kita akan mempermalukan mereka. Kalau bisa di tengah-tengah orang banyak gitu ya, mempermalukannya gitu. Bahwa orang lain itu lihat kita, wih hebat ya. Nah, atau sebaliknya, kalau ada orang lain salah ya sudah kita karepin lah, I don't care. Gitu kan? Kenapa? Kita nggak mau. Karena kita takut apa? Takut dihujat orang lain. Takut ditolak. Takut dimusuhi. Ya nek misalnya aku ngasih tahu dianya menerima. Nah kalau misalnya dia lapor sama temennya, nanti aku dimusuhi satu kelas gimana gitu kan. Jadi yang satu ingin menunjukkan superioritasnya, yang satu ingin orang lain kasihan sama dirinya. Nah, itu dua hal yang bertentangan ya, yang tidak sesuai dengan Injil. Nah, harusnya bagaimana? Bagaimana solusi Injil? Manusia memang dari awal haus akan pujian, haus akan penerimaan, haus rasa hormat dari orang lain. Tapi sebenarnya kalau kita melihat pada karya salib Tuhan Yesus, kita mengetahui sebenarnya penerimaan kita yang terbesar itu bukan dari orang lain, tetapi dari Allah. Saat kapan? Saat Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Saat Allah, Sang Raja dari alam semesta ini, mau menerima kita menjadi anak-anak Allah. Kalau Allah sudah mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, maka mengapa kita harus haus akan pujian orang lain gitu loh. Kalau orang terhebat yang ada di alam semesta ini gitu ya, sudah menerima kita, kenapa kita harus merepotkan penerimaan yang kecil-kecil dari orang lain itu gitu loh. Mending kita tetap taat sama Tuhan gitulah. Kenapa kita masih harus iri atau dengki sama orang lain? Justru sebaliknya. Kita yang merasa superior saat ini, kita bisa apa? Menjadi rendah hati. Kita bisa belajar rendah hati. Kita belajar menerima orang lain. Ternyata manusia itu memang punya dosa. Tidak hanya tidak hanya satu dua orang, tapi semua. Bahkan kalau kamu yang saat ini seringkali merasa superior, kalau kamu melihat pada Injil, kamu bilang, kamu akan sadar apa? Sadar kalau kita ini sama saja, gitu loh. Orang yang kita marahi sebenarnya adalah orang berdosa. Tapi kita juga sama-sama orang berdosa. Akhirnya kita belajar apa? Belajar untuk mengasihi. Belajar menerima.
belajar berbagi. Makanya di ayat 2 dikatakan apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jangan kamu tuh masa lebih tinggi, saling membantulah kamu dengan yang lain. Kalau ada orang lain yang membutuhkan bantuan, ya ditolong. Toh kamu sama dia juga nggak ada bedanya. Mungkin saat ini memang kamu mungkin lebih kaya daripada dia, gitu kan. Tapi kan kalian berdua sama-sama saja, sama-sama orang berdosa. Di hadapan Allah kalian sama-sama orang berdosa gitu loh. Sama-sama kalau Allah mau menolak kamu ya bisa. Bukan, tapi Allah sudah menerima kamu, mosok ya kamu masih mau seperti itu. Gitu kan. Jadi motivasinya berubah ya. Sementara itu sebaliknya kita yang merasa diri kita itu inferior, kita nggak perlu kecewa dengan hidup kita, nggak perlu kecewa dengan Allah. Allah sudah menerima kita apa adanya, bahkan di dalam keadaan kita yang mungkin masih banyak kekurangan. Tetapi Allah nggak hanya berhenti di situ. Allah sudah menerima kita, menerima kondisi kita, tapi Allah juga mau mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya nggak boleh berhenti di situ, terus putus asa, bunuh diri, gitu ya. Ya jangan. Allah sudah mengasihi, sudah menerima. Makanya ayo kita berjuang bersama-sama. Makanya apa? Nggak bisa orang itu hanya beribadah satu orang saja. Terus pokoknya aku dengar khotbah, pokoknya aku nyanyi-nyanyi, selesai. Nggak bisa. Orang itu perlu apa? Perlu komunitas untuk membangun. Makanya ada namanya komsel, ada namanya komunitas lain gitu loh. Nggak bisa kita hanya berjuang sendiri. Gitu ya. Pada akhirnya, kalau kita paham Injil, kita bisa bilang apa? Kita bisa bilang begini, apa yang kamu pikir tentang aku bukanlah hal yang terpenting, bukan menentukan hidupku. Penerimaan Tuhan Yesuslah yang menentukan dan mengubah hidupku. Hidupku berarti bukan karena penerimaanmu, tetapi karena Yesus sudah menerima aku. Nah, jadi berubah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan apa yang barusan kita pelajari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, di dalam keluarga. Gimana sih kita bisa mengaplikasikan ini di dalam keluarga atau dalam hubungan kita dengan orang tua? Ya bisa. Contoh kayak begini. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan Injil, kita akan berbuat baik supaya dipuji orang tua. Atau supaya kita nggak dapat masalah. Atau supaya kita nggak dimarahi. Nah, kalau ini terjadi, maka nggak ada yang namanya kita tuh kasih. Kita mengasihi orang tua tuh nggak ada. Kita hanya menaati supaya nggak dimarahi, supaya nggak dihukum, supaya nggak apa. Itu kan kita nggak mengasihi dia sebenarnya. Kita hanya mau menghindari hukumannya dia, gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya someday jangan kaget kalau kamu membenci orang tuamu, gitu loh. Karena memang dari awal kamu tidak mengasihi dia, kamu hanya menaati dia supaya kamu tidak kena marah, gitu kan. Sebaliknya, kita bisa aja hidup liar, keluar rumah, kalau dikasih tahu terus bales, lah kan kamu juga gini, kamu kok keluar malam-malam terus, nah, terus kamu balas, nah kan ini juga gini, sakarepku toh, nah hidup kan hidupku, jadi kayak gitu ya. Itu sesuatu yang apa ya, yang harus kita tuh belajar pelan-pelan gitu. Nggak bisa sekejap berubah, harus pelan-pelan berubah. Di dalam Kristus kita memahami Allah sebagai Bapa kita. Bapa atau orang tua kita mungkin punya banyak masalah, punya banyak kelemahan. Tetapi Allah, dia mau menjadi Bapa kita, sempurna. Dia yang sempurna mau jadi Bapa kita. Nah, kalau kita paham bagaimana Allah sebagai Bapa kita, bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Tuhan Yesus datang menebus kita, bagaimana Roh Kudus menemani, membimbing, mendidik hidup kita, maka kita bisa memahami seharusnya Bapa itu seperti apa, orang tua seperti apa. Maka kita bisa menyadari apa? Bisa menyadari, ya kadang memang orang tuaku seperti ini. Kenapa? Karena ya dia juga bukan orang yang sempurna. Dia adalah orang yang berdosa, yang juga punya kelemahan. Tetapi aku juga belajar, kalau yang berdosa, yang punya kelemahan bukan hanya dia, tetapi aku pun juga punya, gitu loh. Makanya kita akan apa? Menerima orang tua kita. Kita akan menerima kelemahan mereka. Kita akan menaati mereka bukan karena takut dimarahi, tapi karena kita tahu mereka sebenarnya mengasihi kita. Justru dalam hal ini kita bisa mendorong keluarga kita untuk apa? Untuk sama-sama berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus.
Gitu ya. Jadi prinsipnya jelas. Nah, Martin Luther pernah berkata seperti ini. So now we may certainly think, sekarang kita dapat berpikir seperti ini. Although I still sin, walaupun aku masih berbuat dosa, I don't despair, aku tidak putus asa. Because Christ lives in me, karena Kristus hidup di dalam aku. Who is both my righteousness and my eternal life. Kristus sang kebenaran dan sang hidupku. In that righteousness, I have no sin, no fear, no guilty conscience, no fear of death. Di dalam kebenaran yang Kristus berikan untuk aku nggak lagi punya namanya dosa. Aku nggak lagi punya namanya ketakutan. Nggak punya rasa bersalah lagi. Nggak perlu takut akan kematian. I am indeed a sinner in this life, or mine, and in my own righteousness. Aku memang adalah seorang pendosa di dalam kehidupanku saat ini. But I have another life, tapi aku punya kehidupan yang lain. Another righteousness, kebenaran yang lain above this life. Which is in Christ, yang ada di dalam Kristus. The Son of God, who knows no sin or death, but is eternal righteousness and eternal life. Dan dalam hidup ini kita memang punya dosa, tapi kita punya sebuah jaminan, sebuah hidup yang kekal, yang ada di dalam Tuhan Yesus. Yang di sana tidak ada dosa, tidak ada ketakutan, tidak ada apapun. Kita bisa menyadari itu loh. Hanya orang Kristen adalah orang yang seharusnya tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Tapi nggak hanya berhenti di kesalahan. Orang Kristen adalah orang yang mengakui kesalahannya dan dia berani berkata, walaupun aku berdosa, tapi Allah mengasihi aku. Itulah mengapa aku nggak mau terus hidup di dalam dosa. Aku mau hidupku berubah. Dari situ kita bisa lepas dari adiksi-adiksi kita terhadap hal apapun. Kita bisa berubah semua, bisa lepas pelan-pelan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kemudian kita cepat saja di bagian selanjutnya, Paulus menutup suratnya dengan sebuah peringatan dan sebuah undangan yang masih nyambung dengan yang tadi kita sudah baca. Kita baca dulu dari ayat 7 sampai 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus mengingatkan, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Di dalam dunia pertanian, tabur tuai adalah prinsip yang utama. Nah, ini penting. Tabur tuai itu bukan hukum karma, ya, dibedakan. Tabur tuai itu beda dengan hukum karma. Kalau hukum karma itu milik salah satu agama tertentu yang mengatakan kalau kita berbuat baik, nanti di kehidupan berikutnya kita akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi kalau kita berbuat jahat di dalam kehidupan kita berikutnya, kita mungkin akan menjadi apa, hewan kayak apa kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam tabur tuai tidak ada prinsip seperti itu, ya. Nggak ada namanya reinkarnasi, itu tidak ada di dalam kekristenan. Nah, prinsipnya ada dua. Yang pertama, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menanam biji jagung, ya sampai kapanpun kita akan manennya jagung, nggak mungkin tomat, timun, atau durian, ya nggak mungkin. Yang kedua, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jadi, artinya apa? Bisa cepat, bisa lama, tapi biji yang ditanam di tanah itu pasti someday akan muncul ke permukaan. Sama, yang kita tabur pasti someday akan muncul ke permukaan. Gitu ya. Sama saja dengan yang kita pelajari. Kalau kita terus misalnya gini, kita terus makan makanan berlemak, ya ntar someday kita bakal kena kolesterol. Tinggal tunggu waktunya. Kalau kita terus makan yang manis-manis, ya someday kita akan kena diabetes. Kalau terus minum alkohol, ya someday kena liver. Kalau terus hidup dalam keinginan daging, ya someday akan kelihatan dampaknya. Dosa memang tidak membawa kebahagiaan, gitu ya. Dosa itu membawa kehancuran. Kapan? Ya nggak sekarang, nanti tunggu waktunya saja. Nah, dosa itu pasti akan membawa kehancuran. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Mungkin ada yang bilang, mosok, kalau aku berbuat dosa, kan aku bahagia. Nah, contoh, kalau aku menonton film pornografi, kan aku bahagia. Kalau aku merokok, kan aku bahagia. Ada kenikmatan. Gitu. Iya, mungkin beberapa
Tindakan iya, mungkin bisa membawa kebahagiaan, tapi untuk sementara waktu. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang, dosa itu sebuah kehancuran. Dosa itu seperti buah yang busuk gitu ya, pelan-pelan akan menyebar ke semua bagian. Atau kayu yang lapuk, pelan-pelan semuanya akan rusak dan hancur. Jadi tinggal tunggu aja. Nah, teman-teman jangan sampai suka berterus-terusan di dalam dosa. Ada kan di dalam Yohanes. Dia yang lahir baru tidak akan hidup terus-menerus di dalam dosa. Karena dia tahu dosa itu membawa kehancuran. Dan dia mau supaya dirinya tidak hancur, tetapi tetap utuh. Bagaimana kita bisa tidak binasa, bisa mempunyai hidup yang utuh? Iya dengan apa? Dengan lawannya dosa, hidup di dalam roh. Gitu ya. Hidup melakukan kehendak Allah, apa yang kita lakukan sesuai dengan yang Allah mau. Nah, kalau hati kita benar, kita punya pengertian yang benar, pasti perilaku kita itu akan benar. Dari situ kita akan pelan-pelan ya bisa melepas dosa-dosa kita, bisa melepas berhala kita, bisa melepas keterikatan kita, bisa melepas adiksi-adiksi kita gitu loh. Pasti akan pelan-pelan saja, tunggu aja tanggal mainnya gitu kan. Yang kita tabur pasti akan kita tuai. Bukan sekarang, tapi nanti tunggu aja. Yang penting konsisten, disiplin melakukan kehendak Allah gitu ya. Nah, terakhir, bagaimana cara kita tahu kalau kita ini sudah menjadi orang Kristen yang benar atau bukan atau belum? Apakah kita masih hidup di dalam dosa atau kita sudah hidup di dalam apa ya kebebasan gitu ya yang Allah berikan untuk kita. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu? Ada dua tes yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita bisa tes atau ngecek motivasi hati kita. Apakah kita benar-benar sudah jadi orang Kristen atau kita hanya Kristen-Kristenan tok gitu ya? Apakah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus atau hanya ikut-ikutan orang lain? Ke gereja ikut-ikutan temen. Yang penting kan bukan ke gerejanya. Ke gereja itu tujuannya apa? Tunggu jam makan, gitu kan? Biasanya kan gitu. Gereja duduk, nyari makan, dapat tempat makan, sudah selesai gerejanya, harus pergi itu makan. Jadi apakah kita benar-benar gitu ya sudah menjadi orang Kristen? Apakah kita benar-benar mengikut Kristus? Apakah kita sudah benar-benar beribadah kepada Allah? Nah, cek hati kita. Orang lain mungkin nggak tahu. Ya kelihatan sama gitu kan, sama-sama ke gereja. 200 orang ke gereja semua, ya semua orang melihat bisa. Tapi yang hati itu loh, yang bisa cek kan hanya kita sendiri. Makanya ceklah hati kita sendiri gitu ya. Ini ada sedikit cerita ya tentang baptis. Kemarin kan aku sempat jadi panitia baptis ya, NBC juga. Setiap tahun itu kalau ada acara baptis, pasti ada anak yang baptisnya itu karena disuruh orang tua. Anaknya belum tahu baptis itu apa, masih ya kecil gitu ya. Tapi sudah disuruh orang tuanya. Ya gimana ya? Kalau hanya baptis karena disuruh orang tua, karena dipaksa ya nanti susah gitu loh. Jadi pengikut Kristus yang betul-betulan susah karena ikut-ikutan orang tua. Nah, jangan sampai kita itu kalau mengikut Kristus hanya karena disuruh orang lain, hanya karena ya yang lain gitu kok, masa aku ditinggal sendirian. Jangan kayak gitu. Memang benar-benar gitu loh. Karena kita misalnya paham, karena kita mencintai Allah kayak gitu misalnya. Jadi harus cek hati kita. Nah, kita baca dulu ya dari ayat 11 sampai 13. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, ini menunjukkan Paulus punya masalah dengan matanya ya, yang rabun. Gitu. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Kekristenan itu perubahan dari dalam, bukan dari luar. Orang bisa berbuat baik, tapi hatinya busuk. Teman-teman pasti tahu lah cerita Cinderella. Penyihir itu kan jahat kan, tapi kan dia ngasih apel ke Cinderella. Baik gak? Ngasihnya baik. Tapi kan sebenarnya di balik kebaikan itu ada kejahatan. Ya sama, di dalam hal agama pun orang bisa saja menunjukkan hal yang baik,
Bisa saja ngasih donasi, bisa saja ngasih pertolongan, bisa saja melayani di gereja. Tapi di dalam hatinya punya maksud yang lain. Bisa nggak? Bisa. Hatinya busuk bisa. Tanpa ketahuan orang lain. Bisa. Nah, di ayat 12 ini Paulus memberikan contoh langsung dari para pengajar sesat. Mereka yang bukan Kristen sejati, yang menyesatkan kamu, yang hati tidak diubahkan oleh Injil, itu sukanya apa? Suka menonjolkan dirinya. Ya kan, tadi kan, ingin superioritas, ingin orang lain itu memuji dirinya. Jelas, mereka sama seperti orang Farisi yang hanya mementingkan perilaku tapi nggak mementingkan hati. Mereka ingin orang lain memuji dia. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Ya, ini 12b, supaya tidak dianiaya. Mereka takut aniaya. Dan yang terakhir dia ingin apa? Ingin menyombongkan dirinya supaya dapat bermegah. Mereka malah menjadikan agama sebagai cara untuk menyombongkan dirinya. Nah, cek hati kita, apakah kita seperti itu atau enggak? Gitu ya. Dan yang kedua adalah cek apakah kita sudah berpusat pada Injil atau kita masih berpusat pada diri kita. Kita baca dulu dari ayat 13 sampai 17. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah keadaanmu yang lahiriah. Tapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ayat 13, orang yang berpusat pada diri sendiri akan menggunakan perbuatan baiknya supaya orang lain memuji dia. Nah, ayat 14, padahal sebaliknya, Injil berarti kita tidak akan bermegah dalam diri kita selain dalam salib Tuhan Yesus. Jika kita bermegah di dalam Tuhan Yesus, maka dunia tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Tidak ada lagi hal yang harus kita miliki. Karena Kristus sudah memberikan segalanya bagi kita. Maka nggak akan ada lagi yang bisa dikasih dunia untuk kita. Kita sudah puas hanya di dalam Tuhan Yesus. Gitu ya. Maka kita tidak akan lagi menyembah berhala-berhala hati kita. Kita hanya akan menyembah Tuhan Yesus. Akibatnya, tidak ada lagi perilaku orang lain yang dapat menakut-nakuti kita atau memaksa kita untuk menjauh dari Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan hidup di dalam kedamaian dan sukacita. Sebab kita adalah ciptaan baru. Karena kita sudah diselamatkan, diubahkan oleh Roh Kudus. Yang di dalamnya kita memiliki tanda-tanda milik Yesus. Nah, tanda milik Yesus ini apa? Konteksnya, Paulus menulis adalah luka-luka aniaya yang dialami oleh Paulus karena ketaatannya mengikut Yesus. Tapi luka itu bukanlah sesuatu yang menyedihkan hati Paulus atau malah menjauhkan Paulus dari Tuhan Yesus. Melainkan bagi Paulus luka-luka yang dia alami karena ketaatannya pada Tuhan Yesus malah menjadi tanda yang mengingatkannya pada kasih Yesus untuknya. Maka sama, kita sebagai orang Kristen mungkin kita akan mengalami aniaya. Tetapi aniaya itu justru tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan Yesus. Malah aniaya itu membuat kita bisa semakin dekat sama Tuhan Yesus. Nah, ini penting ya. Kalau kita mengalami penderitaan, mungkin dia tanya ya, kenapa sih banyak orang yang kalau sudah jadi Kristen, terus kemudian banyak orang Kristen gitu ya, yang kalau kena penderitaan, kena gempa bumi, kena musibah, kenapa kok banyak yang kemudian pindah agama? Apakah yang salah siapa? Gitu kan. Ya, jawabannya, apakah yang salah musibahnya? No. Yang salah adalah hati orang itu. Masalah itu tidak mengubah hati kita. Masalah itu menunjukkan apa yang kita percayai. Apakah kita masih mengandalkan diri kita atau kita sudah hanya berpusat pada Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar sudah menjadi orang Kristen, maka masalah itu justru bisa memurnikan iman kita. Jadi masalah justru menunjukkan kualitas dari iman kita. Dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Maka kita nggak lagi terikat pada hukum Taurat, pada dosa, pada semua itu ya. Kita ada ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus, Paulus bilang, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Kita akan menutup sermon series kita dengan ayat terakhir dari Galatia. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Pertanyaan, refleksi. Kalau kamu menemukan temanmu berbuat dosa atau kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, perubahan hidup apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar khotbah hari ini?